ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Insyaallah kita melanjutkan kajian kitab Muntaha Al-Iradat karya Al-Imam Ibn Najjar Al-Futuhi rahimahullah. Pembahasan kita lanjutan kali ini, lanjutan permasalahan pewakilan wali. Gitu, wali meminta wakilnya untuk menikahkan mauliyahnya, yaitu entah putrinya atau perempuan yang diwalikan olehnya. Kita kan tahu bahwa saya di antara rukun atau syarat sah nikah adanya wali bagi perempuan. Adanya wali bagi perempuan. Dan wali ini jika tidak sempat atau merasa tidak mampu atau memang tidak mau untuk hadir mewalikan putrinya, maka boleh dia untuk menunjuk seseorang pria akil baligh untuk menjadi atau menjadi wakil untuk dirinya sebagai wali bagi putrinya. Itu boleh. Itu boleh. Dikatakan dalam kitab Muntahal Iradat, wa yasihhu tawkilu fasiqin wa nahwihi fi qabulin atau fi qabulin kahin. Dikatakan dalam kitab ini Muntahal Iradat, wa yasihu, dianggap sah. Apa yang dianggap sah? Wali mentaukil, yaitu menunjuk wakil yang fasik. Ya, wali boleh hukumnya seorang muslim, wali muslim menunjuk wakil dari kalangan orang fasik dan semisalnya. Jadi antum misal ketika pengen, ya bukan kita nggak mungkin terjadi pada kita seperti ini. Seorang muslim, wali muslim, bapak wali muslim menunjuk wakil untuk mewalikan pernikahan putrinya. Tapi wakil ini dari kalangan fasik atau semisalnya. Bahkan Syekh Mansur Al-Buhuti memisalkan di kitab Syarah Muntahal Iradat, yaitu kayahudiyin wakalahu muslimun, yaitu wakil walinya dari kalangan orang Yahudi untuk mewakilinya dalam penerimaan akad nikah dengan wanita Yahudi. Kaif, gimana? Bagaimana ini bisa? Wanita Yahudi. Nah, di sini kalau diterjemahkan di sini bahwasanya ini misal gambaran kemungkinan pertama. Antum punya atau antum ada seorang muslim yang aslinya Yahudi, terus putri antum perempuan Yahudiyah, misal perempuan Yahudiyah, ya, dan antum seorang bapak muslim yang dulunya Yahudi tapi sekarang sudah masuk Islam, namun putri ini masih perempuan Yahudiyah. Oke. Terus dia pengen nikah sama seorang pria, entah itu muslim atau pria Yahudi.
Kan nikahnya sah kalau gitu. Jadi perempuan Yahudi ya nikah sama laki-laki Muslim Yahudi, gimana? Laki-laki Muslim atau nikah sama laki-laki Yahudi itu sah nikahnya dalam Islam. Tapi antum kurang berkenan untuk menjadi wali bagi putri antum yang masih dalam agama Yahudinya. Misal, ini memang nggak mungkin terjadi, cuman ini gambaran aja. Lalu antum menunjuk seorang pria Yahudi, baik dari kalangan keluarga atau non keluarga, untuk menjadi wakil terhadap perwalian antum. Dialah nanti menjadi wakil wali. Ya, jadi walinya putri Yahudi ini adalah seorang pria Yahudi. Faham gak di sini, kawan? Itu boleh seperti itu. Itu kalau gambaran dari gambaran pertama. Jadi boleh hukumnya seorang Muslim menunjuk wakil dari kalangan fasik atau semisalnya seperti seorang Yahudi untuk mewakilinya dalam penerimaan akad nikah dengan wanita Yahudi. Karena orang tersebut misal Yahudi atau fasik sah melakukan akad ya dia untuk dirinya sendiri, maka sah pula ia menjadi wali akad nikah untuk orang lain. Jadi ada kaidah bahwasanya seseorang ketika sah menikahi dirinya itu sah, maka menjadi wakil wali untuk orang lain juga sah. Ini kita misal ini laki-laki nih. Laki-laki itu mau nikah di mana aja itu nggak butuh wali, ya, independen. Dia mau nikah sendiri tanpa wali pun tetap sah nggak? Tetap sah. Maka dia begitu pula dia juga sah untuk menikahkan orang lain. Kalau untuk dirinya sah, maka untuk orang lain juga sah dengan syarat kalau memang dia menjadi wakil wali, maka harus ada mandat dari wali. Harus ada mandat dari wali bahwa saya pengen antum yang nikahin putri saya misalnya. Baik secara tulisan maupun secara lisan. Taib. Jadi ini adalah permasalahan al-wakalah fi aqdin nikah, yaitu perwakilan dalam akad nikah. Jadi dalam fikih akad nikah itu sah dilakukan melalui wakil. Baik wakil ini dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan. Ya, maksudnya kalau dari pihak laki-laki berarti mewakili calon suami. Itu bisa. Kalau dari perempuan berarti mewakili walinya perempuan. Gimana, bisa pahami enggak? Kalau jadi antum kalau mau nikah, bisa nggak antum nunjuk seseorang untuk menjadi wakil buat antum nikah? Bisa. Ya. Jadi yang mengucapkan akad ijab kabulnya adalah wakil antum, bukan antum. Tapi atas nama antum, gitu loh. Nah, kalau misalnya perempuan itu bisa nggak dia walinya diwakilkan? Bisa juga. Asal apa? Asal ada mandat dari walinya. Asal ada mandat dari walinya, dari wali aslinya. Nggak bisa sembarangan perempuan untuk mencari wali sendiri untuk diwakilkan gitu. Nggak bisa. Misalnya dia tahu kalau saya nikah sama fulan, bapak saya nggak bakal ridho. Udahlah saya cari wali sendiri. Nah ini nggak bisa. Dia orang wahana nih perempuan ini, baik janda mungkin di wahana, kemudian mungkin kampungnya di jauh di sana Kalimantan, dan dia tahu kalau saya nikah sama orang Jakarta atau Bekasi, bapak di Kalimantan pasti nggak ridho. Ya udah, saya pengen cari perwakilan sendiri deh. Maka misalnya nyari ustadz di sekitar sini misalnya untuk ustadz tolong jadi wali ana, nggak bisa. Karena apa? Karena dia harus izin dulu, atau bukan izinnya, dia harus bilang ke walinya, ya, wali aslinya itu bapaknya. Kalau kayak gini semaunya, itu bisa rusak banyak perempuan nanti. Mereka nikah semaunya. Sementara kata Nabi SAW, la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali. Wali yang dimaksud pada asalnya adalah wali dari keluarga. Wali dari keluarga. Jika ada wali dari keluarga, maka bahkan wali hakim itu tidak boleh ikut campur. Kecuali kalau wali keluarga ini sudah menyerahkan
kepada selainnya, baik oleh hakim atau baik tetangga atau siapapun yang ditunjuk oleh wali asli. Kemudian boleh nggak orang fasik atau bahkan non-muslim menjadi wakil? Maka jawabannya bisa menurut sebagian ulama, selama ia memiliki kapasitas yang sah untuk melakukan akad tersebut bagi dirinya sendiri, maka boleh pula menjadi wakil orang lain. Jadi orang yang laki-laki yang ketika dia nikah sendiri itu sah, maka menjadi wakil orang lain untuk nikah juga dia sah. Seperti kita semua nih, ini kita mau nikah di mana kayak gitu, ya sah saja. Antum misalnya dinas, ya misal dinas jauh ke Kalimantan misalnya, kemudian takut perzinahan, maka antum pun menikah dengan perempuan di sana. Antum gak ngasih tahu orang tua misalnya, ya sah nggak pernikahannya? Sah pernikahannya, karena laki-laki gak perlu wali. Jadi laki-laki ketika sah, kalau dia nikah sendiri, maka nikahin orang menjadi wakil bagi orang juga sah. Jadi selama seorang pria memiliki kapasitas sah untuk melakukan akad tersebut bagi dirinya sendiri, maka boleh pula menjadi wakil orang lain. Termasuk pula seorang Yahudi atau bahkan Nasrani kalau misalnya di Indonesia. Seorang Nasrani, Anda nggak tahu persisnya peraturan agama mereka ya. Tetapi kalau secara syar'i, seorang Nasrani, laki-laki Nasrani bisa menikah dengan perempuan Nasrani. Dia laki-laki Nasrani ini nggak perlu wali, dia datang sendiri, nikah sendiri, apa-apa. Terus perempuannya pakai wali misalnya. Maka ketika si laki-laki Nasrani ini bisa menikah ya tanpa harus dengan wali, independen, berdiri sendiri, maka ia juga bisa menjadi wakil bagi seorang muslim untuk menikahi wanita Nasrani. Mana ulangi? Ya misalnya antum punya tetangga seorang Nasrani, ya, dan antum ingin menikah dengan seorang perempuan Nasraniyah. Ajib antum, masya Allah, karena di kampung saya banyak mungkin antum pengen menyelamatkannya, padahal belum tentu antum selamat habis itu, gitu kan? Kemudian antum menikah sama perempuan Nasraniyah ini, masya Allah, ya disayangkan sebenarnya. Tapi ya udahlah, kalau emang mau kan dibolehkan. Sebagian ulama memakruhkan, tapi akadnya bisa sah. Nah, karena ternyata ini pernikahan akan diselenggarakan di gereja misal, atau akan diselenggarakan di tempat yang di sana banyak orang Nasraninya dan antum nggak betah dengan itu, ya maka antum kemudian berinisiatif untuk nyuruh tetangga antum menjadi wakil buat antum nikah. Dan tetangga antum ini Nasrani. Karena antum nanya ke Ustadz Hasan, nggak mau Ustadz, nggak mau, anda nggak mau jadi wakil antum, dikira anda nikah nanti jadi fitnah. Antum minta sama Pak RT, Pak Ferni nggak mau, nggak ada yang mau, Muslim nggak ada yang mau. Akhirnya antum sama tetangga aja, Pak, maaf nih Pak, bisa nggak jadi wakil buat saya? Wakil pernikahan saya dengan si fulana, sama agamanya sama bapak. Saya Muslim, dalam Islam sah akad nikah dengan seorang perempuan Nasraniyah. Tetapi karena saya nggak mungkin saya ada di tempat itu, nggak bakal betah saya, maka saya pengen diwakilkan. Saya udah cari teman-teman Muslim, nggak ada satupun yang mau, bahkan saya mulai ditahdzir habis itu. Udah, bisa nggak bapak yang ini menjadi wakil nanti atas nama saya? Maka ini bisa, gitu ya. Ini bisa menjadi wakil. Ya, walaupun ini Nasrani dia, laki-laki ini, bukan hanya fasik, kafir bahkan, tapi boleh menjadi wakil, untuk kita ketika kita ingin menikahi seorang wanita Nasraniyah, perempuan Nasraniyah. Begitu, itu menurut sebagian dari ulama. Karena akad nikah dengan model seperti ini dikiaskan dengan akad jual beli yang sebagian ulama menyamakan, tidak membedakan. Akad jual beli itu kan semua orang bisa berakad jual beli, mau dia Kristen kayak, mau dia Muslim kayak. Begitu juga dengan nikah, walaupun sebenarnya ada pembatasan tertentu dalam masalah akad nikah. Berbeda dengan kebebasan akad jual beli, ya. Tapi di sini kiasan dibolehkan insyaallah. Baik, kemudian
kalimat dari Syekh Mansur Al-Buhuti, yasihu qabuluhu li nafsihi nikah fa yasihhu li ghairihi wa yasihu tawkiluh. Orang yang sah berdiri sendiri untuk menikah itu juga sah juga kalau dia menikahkan orang lain, dan sah juga kalau dia menjadi wakil bagi orang lain. Adapun kalau seorang pria yang tidak sah untuk berdiri sendiri untuk menikah, maka enggak sah jadi wakil orang lain. Seperti misalnya ada laki-laki udah dewasa, namun dia agak majnun, setengah-setengah. Maka ini harus ada walinya. Laki-laki dewasa, udah gede, usia nikah, 20-an lebih, tapi mungkin dia ada kelainan, ya, berkebutuhan khusus. Yang seperti ini baru sah nikahnya kalau walinya atau orang yang penanggung jawabnya itu menikahkan dia. Ya, menikahkan dia. Jadi nggak bisa nikah secara independen. Dan si pria yang agak majnun ini, dia nggak mungkin untuk menjadi wakil nikah bagi orang lain. Karena untuk dirinya sendiri aja dia nggak bisa, lah apalagi untuk orang lain, begitu. Ya. Bahkan sebagian fuqaha menyatakan orang yang semi majnun untuk kita wakilkan beli sesuatu aja itu nggak sah. Nggak sah. Karena hukumnya itu seperti hukum orang yang tidak berakal atau kurang berakal. Sama seperti kita wakilkan untuk misalnya ada anak kecil usia belum tamyiz, atau dia memang belum tamyiz, usia masih 5 tahun dan nggak ngerti huruf-huruf, nggak ngerti kalimat, nggak ngerti ucapan, omongan, kurang bisa menjawab omongan, nggak sempurna, maka kita nggak bisa membuat dia menjadi wakil untuk jual beli kita. Ya. Tapi kalau misalnya ini anak udah ngerti dagang, maksudnya udah mengerti akad jual beli, udah bisa bayar, udah bisa ngomong dengan baik, udah paham dan seterusnya, terus kita wakilin, nak beli ini di sana, misalnya, dia bisa. Maka selama memang dia mampu, faham apa yang dia beli, maksudnya faham berapa harganya, kembali berapa, maka ini sah. Jadi dalam jual beli mewakilkan untuk orang yang akalnya itu belum sempurna atau tidak ngerti dengan apa yang didengar atau diucapkan, maka ini enggak sah. Begitu juga dalam akad nikah. Begitu juga dengan akad nikah. Baik, kemudian dikatakan wa yasihu tawkiluhu ay al-wali ay yuzawwij mutlaqan ka qawlihi zawwij man syi'ta nassan. Demikian juga boleh bagi wali memberi mandat atau kuasa dengan menunjuk wakil untuk menikahkan wanita di bawah kewaliannya secara mutlak. Jadi taukilnya, pewakilannya itu secara mutlak. Apa? Kaqaulihi, seperti dikatakan oleh Mansur Al-Buhuti rahimahullah, kaqaulihi zawwij man syi'ta. Nikahkanlah dengan siapapun yang engkau kehendaki. Nikahkanlah putriku dengan siapapun yang engkau kehendaki, itu kata walinya. Maka wakil ini bisa dia memilihkan untuk putrinya wali ini siapapun yang dia kehendaki, karena mandatnya itu mutlak, bebas. Paham cuma? Ya, misalnya tetangga antum, seorang bapak, suami istri, punya seorang putri, dan bapak itu pengen, antum lah kadang lihat soleh, mungkin lihat soal berjamaah, lihat aktif di masjid, dia pengen putrinya mendapatkan pasangan yang soleh, dan dia menyerahkan perwalian kepada antum. Itu bisa, boleh, sah, nggak apa-apa. Bahkan perwalian yang dimandatkan kepada antum sifatnya mutlak. Mutlak itu bebas. Mutlak sih maknanya bebas. Itu Pak Fulan, Masya Allah, anak kadang lihat antum mungkin orang soleh insyaallah, dan anak pengen putri anak dapat pria yang soleh, maka tolong nikahkan, silahkan ke pria manapun yang antum kehendaki.
Ya. Jadi terserah antum siapa gitu. Ya. Jadi secara ini yang seperti ini boleh nggak? Boleh. Nanti ketika antum pilih, ya udah, itulah yang calon suaminya dan antum punya hak untuk menjadi wakil perwalian untuk putri ini. Gitu loh. Jadi pas akad nikah, ya antum yang saya nikahkan, gitu kan? Antum yang mengatakan saya nikahkan bukan putri saya, putri tetangga saya, gitu. Ya, fulanah binti fulanah, fulanah binti fulan dengan mas kawin sekitar sekian, gitu. Ya, Anda masih hafal jemaah, ya, karena udah keseringan jadi ya. Saya nikahkan putri saya Marfu'ah binti Jauhari misalnya dengan mas kawin cincin emas sekian gram dan seperangkat alat sholat serta alat mancing juga misalnya, dibayar tunai. Gimana jawabnya sebagai laki-laki, ikhwan? Udah lama ya, udah lupa ya. Harus murojaah biar mungkin ada kesempatan berikutnya mungkin kan, siapa tahu. Saya terima nikahnya dan kawinnya dengan Marfu'ah binti Jauhari dengan mas kawin yang disebutkan secara tunai. Ya. Nah, saksinya harus ada kan? Saksinya mengatakan apa biasanya? Sah, biar saksinya harus paham dengan apa yang diucapkan. Gitu. Dan enggak boleh saksinya menjadi orang yang iri sama antum. Sah enggak? Enggak usah. Nanti yang dikituin enggak ada, enggak mau ngaku ya. Taib. Jadi kalau memang diberikan mandat secara mutlak, maka boleh antum pilih siapa untuk putri ini. Kemudian nanti ketika akad nikah antum menjadi pengganti atau wakil dari wali aslinya. Ya begitu, itu secara teori fikihnya ya. Secara teori fikihnya seperti itu. Adapun secara birokrasi di KUA, maka memang maka biasanya penghulu itu mencari bukti bahwasanya antum memang jadi wakil. Baik bukti rekaman atau tulisan, kadang harus dengan materai gitu loh, supaya ada bukti. Karena kan nanti kan ditulis misalnya Marfu'ah binti Jauhari, nama antum Sutejo. Oh, jauh banget ini. Antum bukan Jauhari, Pak, gitu kan? Oh, saya wakil dari Bapak Jauhari. Taib, mana buktinya kok antum wakil? Gitu kan? Mana buktinya supaya nanti bisa dibuktikan, ya. Enggak sembarangan, karena wali itu kan akan diminta KTP-nya gitu kan. Ya, minta KTP-nya ya. Dan seterusnya. Bahkan saksi pun diminta KTP-nya gitu. Taib, jadi itu praktiknya kalau misalnya di negeri kita. Taib, jadi wakalah secara mutlak oleh wali itu boleh sah menurut jumhur ulama. Karena keumuman dan kesahihan ucapan itu sebagai bentuk pelimpahan tanggung jawab, maka enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ya. Kalau misalnya ada orang tua atau walinya di kampung dan enggak sempat nyari jodoh buat putrinya yang sedang nyari duit di kota misalnya, maka kemudian bapak yang di kampung ini ngutus orang yang dia percaya, cariin jodoh buat putri saya. Ah, gitu. Itu boleh. Cariin jodoh sekaligus nikahin putri saya, maka itu boleh. Cuman tentu secara birokrasi hukum ya harus ada bukti bahwasanya ketika nanti akad dia memang menjadi wakil dari bapak kandungnya putri ini. Ya nggak bisa sembarangan ya. Taib. Karena ya penting juga hal seperti ini, birokrasi seperti ini atau keabsahan seperti ini di negara, catatannya, karena kalau dibiarkan semua bebas begitu saja, nanti banyak orang yang sembarangan. Ya. Taib, zawij man syi'ta, nikahkanlah dengan siapapun yang kau kehendaki, dan ini ditegaskan dalam nas. Makanya ikhwan, masalah-masalah seperti ini ya di zaman sekarang, ketika memang mungkin birokrasi agak ribet ya, perlu sertifikat ini, perlu bukti ini, perlu foto ini, itu kan demi kemaslahatan dan demi mencegah madharat. Ya. Agak hati-hati ikhwan. Misalnya ada beberapa dari ikhwan menikahi janda, namun proses
perceraian secara birokrasi hukum positif atau secara hukum perdata itu belum kelar. Oh, itu bahaya itu. Ya. Padahal udah 2 tahun lebih cerai misalnya. Tapi belum diurusin. Ya, belum diurusin pencatatan perceraiannya di pengadilan agama, tempat KTP dia, tempat domisili dia. Belum diurus. Katanya alasannya butuh biaya besar berapa juta gitu katanya. Atau suaminya mempersulitnya. Itu sekarang tidak sedikit yang seperti itu ya kawan. Jadi jangan cuma tersilaukan dengan ini janda nih siap nikah. Masalah siap nikah ya mungkin pada pengen nikah betul. Tetapi kehati-hatian itu zaman sekarang ya harus ditegakkan. Jangan sembarang kemudian nikah siri kemudian yang penting sah secara syar'i. Betul sah secara syar'i mungkin. Karena dia udah ditalak oleh suaminya secara lafal, secara syar'i. Tapi ketika birokrasinya belum lengkap, ketika surat talaknya ya dari pengadilan belum ada, belum terbit, bahkan nggak diurus sama sekali oleh suaminya, mantan suaminya atau oleh dia, itu nanti kedepannya bisa jadi kalau suaminya pengen balik itu secara negara sah balik tuh. Berabe antum, ya berabe. Ya bisa main polisi itu, kalau misalnya polisi juga akan membela apa yang terbukti secara birokrasi gitu. Ini saya masih nikah, ini masih ada, belum nggak ada surat cerainya, ini masih istri saya secara negara, padahal secara syar'i bukan. Oh, hati-hati itu. Ya, itu kasus menimpa beberapa orang. Padahal udah berhubungan seksual dan seterusnya, udah. Tapi karena mantan suaminya kemudian merasa, ya mungkin licik juga karena nggak diurus, akhirnya merasa masih suaminya. Ya akhirnya datengin itu istrinya itu, mantan istrinya sebenarnya. Direbut kembali. Ini jadi kan gimana coba? Kacau sebenarnya. Belum jadi fitnah masyarakat jadinya. Jadi fitnah masyarakat. Inilah makanya zaman sekarang namanya pernikahan itu nggak cuman mikirin yang penting sah secara syar'i, betul itu penting, itu paling penting betul. Tetapi untuk menghindari fitnah atau madarat yang lebih besar, maka harus mengenal hukum perdata juga dalam masalah ini. Harus, ya harus, bukan hanya dianjurkan, harus, ya gitu. Juga kalau ada teman-teman misalnya nikah, bukan poligami, nikah pertama kemudian tidak diurus, ya oke, nikah siri ada tercatat di, jadi ada surat nikah, bukan buku nikah, surat nikah. Surat nikah itu beda ya ikhwan dengan buku nikah ya. Surat nikah itu ya tulisan siapa yang nikah gini-gini di mana dan seterusnya, dan tanda tangan materai, kemudian tanda tangan saksi, tanda tangan saksi 2, tanda tangan pihak mempelai laki-laki, pihak mempelai perempuan dari penghulunya. Itu surat nikah 1 lembar. Itu mungkin kalau untuk ke Pak RT kita tinggal masih diakuin ya. Tapi itu cuma sebatas surat nikah gitu doang. Ya. Melainkan oke, itu sah secara syar'i dan sah secara KUA setempat doang. Tapi secara negara itu sekarang belum sah. Maka ada kewajiban saya bilang kewajiban ya kawan, sekarang udah kewajiban secara syar'i juga kewajibannya. Secara syar'i juga kewajibannya, baik nikah pertama atau berikutnya, untuk membuat buku nikah gitu loh. Untuk membuat buku nikah, kewajiban itu. Oke, nggak apa-apa, awalnya nikah siri dulu, ya siri dalam artian melalui penghulu dulu sebentar, mungkin ada kebutuhan segera untuk nikah, nanti diurus belakangan buku nikahnya, itu boleh ya, nggak masalah. Yang penting diurus. Karena madarat itu menunggu ketika buku nikah nggak diurus-urus. Iya, buku nikah kok nggak diurus, bisa nggak bikin kakak pak? Nggak bisa. Sementara kartu keluarga itu sekarang penting. Bahkan setiap RT itu minta apa? Kartu keluarga. Kalau udah berkeluarga harus ada kartu keluarga di store ke RT. Kalau enggak, nanti kalau ada apa-apa RT nggak tanggung jawab. Lah ini kita nggak tahu nih kalau kartu keluarga nggak ada misalnya. Gitu. Untuk dapat BPJS misalnya harus jelas juga buku nikah, kartu keluarga, domisili di mana dan seterusnya. Itu sekarang sesuatu yang harus dipertimbangkan. Jadi bukan sebatas yang penting nikah Ustaz, yang penting sah secara syar'i. Betul, itu emang paling penting, tapi bukan satu-satunya yang penting gitu loh.
Ya, jadi cukup hati-hati. Ini beberapa ikhwan yang menggebu untuk segera nikah itu harus juga dinasihati di masalah birokrasi dan validasi pernikahan supaya ketika ada badai menerpa dia udah siap dengan benteng formalitas yang resmi. Ya, karena sekarang buku nikah ya kan, kartu keluarga itu kan sekarang secara online. Terdaftar secara online, akte kelahiran secara online, apa-apa sekarang secara online. Anak lahir misalnya, itu nggak terbit surat kayak dulu lagi, di print enggak, dikirim ke email sekarang. Ada barcode-nya, ada ini, dikirim ke email, pakai PDF dan seperti itu. Lebih mudah memang untuk kedepannya, ya insya Allah lebih mudah. Ya, maka siapa yang mau tanggung jawab, maka dia harus ngurus seperti ini. Ya, terutama ini kayaknya banyak bujang-bujang ya. Ini nanti harus nikah harus sungguh-sungguh, bukan cuman cinta-cintaan doang, tapi harus memperjuangkan hak keluarganya supaya dapat validasi kenegaraan sampai namanya tercantum di Simkah, website Simkah, ada nama dia tuh, Fulan dengan Fulanah, masya Allah. Itu kalau udah gitu agak tenang. Tapi kalau belum kayak gitu, untuk zaman sekarang bagi yang baru nikah belum tenang ikhwan.